Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1191. Lalu mengapa kamu menyimpannya sampai sekarang? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Bersalah, kata Chen Hongyu. Bersalah. Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian tidak bisa menahan tawa. Semua orang sudah dewasa, jangan membuat lelucon seperti itu, kata Stephen Lin. Mungkin kamu pikir itu lelucon, tapi setidaknya aku merasa bersalah terhadap Wang Sanbao di dalam hatiku. Tentu saja, ini bukan alasan utama mengapa aku tidak membunuhnya. Alasan lain adalah jika dia mempertahankannya, Wei Wangfu hanya akan membunuhnya. Saya bisa menyimpan rahasia masa lalu seumur hidup. Tanpa Wang Sanbao, Nyonya Wei mungkin telah membuat semua hal di masa lalu menjadi publik. Meskipun itu tidak akan berdampak besar pada saya, tetapi itu masih akan membawa beberapa masalah, dan itu juga akan mempengaruhi reputasi klan naga. Tidak baik, kata Chen Hongyu. Mengapa Nyonya Wei Wang menyimpan rahasia untuk Wang Sanbao? Tanya Stephen Lin. Wang Sanbao adalah pemandu Wei Wangfu. Wei Wangfu awalnya adalah pengungsi jalanan. Dia ditemukan oleh Wang Sanbao. Setelah pelatihan, dia menjadi anggota klan naga. Wei Wangfu selalu menganggap Wang Sanbao sebagai ayahnya sendiri, jadi saya menyimpan Wang Sanbao. 3 jaminan, Nyonya Wei Wang tidak berani menceritakan apa yang terjadi saat itu, kata Chen Hongyu. Dari sudut pandang ini, kamu sebenarnya adalah penjahat, kata Stephen Lin dengan serius. Tidak ada seorang pun di klan naga yang bebas dari noda. Bahkan jika Tuan Guo yang membawamu ke klan naga, sejak Tuan Guo rendah hati, hingga ketika dia menjadi salah satu dari 5 tetua, kau tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang tangannya ternoda selama proses ini, darah. Tanya Chen Hongyu. Jadi saya tidak berpikir ada orang jahat murni dan orang baik di dunia ini. Baik dan buruk hanyalah relatif. Tapi bagi saya pribadi, cukup bagi saya untuk memiliki hati nurani yang bersih, kata Stephen Lin. Klan naga memiliki terlalu banyak kekuatan. Semua orang berharap untuk mendapatkan kekuatan ini untuk diri mereka sendiri. Dalam perebutan kekuasaan, baik dan jahat, pengorbanan dan dikorbankan adalah semua hal yang harus dialami setiap orang. Rahasiaku adalah aku sudah memberitahumu segalanya, Stephen Lin. Saya selalu berpikir bahwa suatu hari di masa depan saya akan masuk penjara dan diadili, tetapi tidak peduli apakah saya dijatuhi hukuman mati atau dipenjara selamanya, saya berani mengatakan, saya, Chen Hongyu, akan melakukan yang terbaik untuk klan naga. Chen Hongyu berkata dengan wajah serius. Kepada siapa kamu menjual barang-barang itu? Stephen Lin bertanya. Ada beberapa pembeli. 1 pejabat Stars and Stripes, 1 pejabat White Bear, dan yang lainnya harus menjadi pohon kehidupan, kata Chen Hongyu. Pohon kehidupan, apakah kamu yakin? Stephen Lin bertanya dengan heran. Tentu, Chen Hongyu mengangguk. Mengapa kamu begitu yakin? Apakah mereka mengungkapkan identitas mereka pada waktu itu? Kamu tahu, itu beberapa dekade yang lalu, ketika pohon kehidupan didirikan. Stephen Lin bertanya dengan curiga. Mereka tidak mengungkapkan identitas mereka, dan saya tidak tahu siapa mereka saat itu, tetapi cincin yang digunakan Dork Nowotsku selama jihad adalah salah satu harta yang saya jual. Kata Chen Hongyu. Oh, murid Stephen Lin menyusut sedikit. Dia tidak menyangka bahwa cincin yang digunakan Dork Nowotsku dalam jihad sebenarnya dibuat oleh Chen Hongyu. Cincin itu menghilang untuk waktu yang lama, hingga final terakhir jihad, dia muncul di tangan Dork Nowotsku, dan menurut informasi kami, Dork Nowotsku telah bergabung dengan kehidupan The Tree of Life, dia berpartisipasi dalam jihad untuk memenangkan nama pohon kehidupan, sehingga cincin itu harus diberikan kepadanya oleh pohon kehidupan. Kata Chen Hongyu. Begitulah. Stephen Lin tiba-tiba menyadari,
Tidak heran Dork Nowotsku tidak pernah memakai cincin itu di semua informasi sebelumnya. Sekarang tampaknya cincin itu harus menjadi pohon kehidupan yang diberikan kepada Dork Nowotsku ya. Tujuannya adalah untuk membuat Dork Nowotsku memiliki efektivitas tempur yang lebih kuat. Sekarang cincin itu telah dihancurkan. Beberapa barang yang tersisa harus berada di tangan pejabat kerajaan beruang putih dan kerajaan bintang dan garis, kata Chen Hongyu. Negeri beruang putih dan negara bintang dan belang. Stephen Lin mengerutkan kening. Jika beberapa hal yang tersisa ada di tangan pejabat kedua negara ini, akan agak sulit untuk ditangani. Tentu saja, ini hanya tebakan saya. Mungkin juga orang-orang yang berdagang dengan saya pada waktu itu menahan diri, kata Chen Hongyu. Oh, bagaimana kamu mengatakannya? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu, kami berdagang atas nama individu, dan saya hanya tahu bahwa mereka memiliki latar belakang resmi, tetapi latar belakang resmi tidak berarti mereka harus membeli barang-barang itu untuk pemerintah, jadi jika Anda benar-benar ingin temukan hal-hal itu, Anda bisa mengenal orang-orang yang berdagang dengan saya saat itu, kata Chen Hongyu. Siapa mereka? Stephen Lin bertanya. Pedagang di sisi kerajaan beruang putih adalah Vasily. Pada saat itu, dia adalah kepala intelijen kerajaan beruang putih di kerajaan naga. Apa yang saya jual kepadanya adalah sepasang sarung tangan, kata Chen Hongyu. Apa yang dia berikan padamu? Stephen Lin bertanya. 13 perwira intelijen senior kerajaan naga ditangkap, kata Chen Hongyu. Vasily, apa identitas orang ini di kerajaan beruang putih? Tanya Stephen Lin. Di permukaan, dia adalah direktur Biro Kebudayaan Negara Beruang Putih, dan diam-diam, dia juga bos dari organisasi elit paling misterius di negara beruang putih, Corolla. Dia memiliki status yang sangat tinggi di White Bear Country. Negeri beruang, kata Chen Hongyu. Kamu benar-benar tahu cara menjual. Stephen Lin menghela nafas. Saya tidak tahu apakah itu berkat sarung tangan itu. Lagi pula, setelah dia berdagang dengan saya, karir resminya lancar, kata Chen Hongyu. Bagaimana dengan bintang dan garis? Stephen Lin bertanya. The Stars and Stripes dijual kepada seorang pria bernama Bauer, kata Chen Hongyu. Lalu apa asalnya? Stephen Lin bertanya. Dulu dia bos terbesar V, tapi kemudian, seiring bertambahnya usia, dia mengundurkan diri dari posisi resminya, dan sekarang dia bekerja untuk media di Stars and Stripes sebagai analis situasi internasional, tapi kami selalu curiga bahwa dia masih memiliki kendali yang kuat atas V, kata Chen Hongyu. Mereka semua sulit untuk dihadapi, kata Stephen Lin dengan cemberut. Saran saya kepada Anda adalah, jika tidak perlu, jangan sembarangan menghubungi kedua orang ini, kata Chen Hongyu. Ayo bicara, kata Stephen Lin, berdiri dari kursi. Sudah hampir waktunya, aku akan pergi, kata Stephen Lin. Saya tidak ingin orang ketiga mengetahui apa yang terjadi di sini hari ini, kata Chen Hongyu. Jangan khawatir, kebaikan dan kejahatan akan dihargai. Kelebihan dan kekuranganmu akan dinilai oleh generasi mendatang, dan aku tidak peduli, kata Stephen Lin sambil berjalan keluar. Di tengah jalan, Stephen Lin tiba-tiba berhenti, menoleh dan berkata kepada Chen Hongyu, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa orang-orang di departemen di bawah Wang Sanbao tampaknya telah meninggal karena berbagai hal. Apakah Anda melakukan hal itu? Ini bukan pertanyaan yang harus kamu tanyakan sekarang, kata Chen Hongyu. Stephen Lin tersenyum, mengangkat tangannya dan berjalan keluar ruangan. Melihat Stephen Lin pergi, Chen Hongyu menghela nafas dan duduk di kursi. Faktanya, dia selalu merasa bersalah tentang masa lalu, tetapi masa lalu itu ada secara objektif, dan tidak mungkin dia menghilang hanya karena dia merasa bersalah. Hari ini dia memberitahu Stephen Lin segalanya, dan batu yang telah menggantung di hatinya selama bertahun-tahun akhirnya jatuh ke tanah. Mungkin nasibnya tidak akan begitu baik di masa depan, tapi setidaknya untuk saat ini, dia masih memimpin klan naga di garis depan pertempuran melawan pohon kehidupan.
Tidak ada orang yang lahir tanpa kesalahan. Masa lalu siapa yang murni dan putih? Masa lalu Stephen Lin pasti lebih bersih dari masa lalu Chen Hongyu. Di luar halaman, Stephen Lin masuk ke mobil dan pergi. Hari ini dia mendengar rahasia terbesar Chen Hongyu, yang mengejutkannya, tetapi setelah keterkejutan itu, dia merasa normal. Di klan naga, ada lebih banyak hal jahat daripada Chen Hongyu. Bahkan sekarang, masih akan ada beberapa hal kotor yang terjadi di klan naga. Stephen Lin tidak pernah menganggap dirinya penyelamat, juga tidak menganggap dirinya seorang hakim seperti yang dia katakan barusan. Kelebihan dan kekurangan orang-orang seperti Chen Hongyu tidak dihitung olehnya dan hanya dapat diteruskan ke generasi mendatang. Generasi selanjutnya mengatakan bahwa dia adalah penjahat yang berbahaya dan memutarbalikkan hukum, jadi dia adalah penjahat. Generasi selanjutnya mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik untuk negara dan rakyatnya, maka dia adalah orang yang baik. Stephen Lin menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Dia memikirkan Wang Sanbao yang meninggal di depannya. Dia mempertaruhkan nyawanya dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat daun ara di tubuh Chen Hongyu, agar Stephen Lin dapat melihat dengan jelas kotoran di bawah daun ara Chen Hongyu. Tapi, bisakah dia membunuh Chen Hongyu karena hal-hal ini? Tidak bisa. Ada terlalu banyak orang berdosa di dunia ini, dia benar-benar tidak bisa membunuhnya, dan dia tidak ingin membunuhnya, lagi pula dia sendiri juga orang berdosa. Stephen Lin menghela nafas. Antara kesenangan permusuhan dan situasi keseluruhan, dia akhirnya memilih yang terakhir. Mempertahankan Chen Hongyu terlalu penting bagi klan naga saat ini. Namun, meski sudah menentukan pilihan, bukan berarti ini adalah pilihan terakhirnya. Masih lama, mungkin suatu hari, ketika pohon kehidupan tidak ada, ketika matahari menyinari klan naga, dia akan merobek daun ara dari klan naga dengan tangannya sendiri, dan menunjukkan semua kotorannya. Klan naga di depan semua orang, dan kemudian dengan ketekunan yang besar, dengan keberanian yang besar, bersihkan semua kotoran dari klan naga. Hanya dengan begitu dia berani mengunjungi makam Wang Sanbao. Apa-apaan ini? Stephen Lin membuka jendela mobil dan membuang puntung rokoknya. Mengotori puntung rokok benar-benar tidak bermoral. Stephen Lin memarahi dirinya sendiri secara diam-diam. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Bagi Stephen Lin, waktu adalah hal yang berharga, dan waktunya tidak akan pernah cukup. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah bertarung dengan orang-orang di ruang pelatihan hampir 24 jam sehari, dan pertempuran semacam ini akhirnya membuat kemajuan pengisiannya kembali menjadi 10%. Patriark, jet pribadimu telah disiapkan untukmu, dan visa Singapura telah diproses. Kamu bisa berangkat ke Singapura sekarang, kata Dong Jian sambil berdiri di depan Stephen Lin. Cairong, Lin Wei, ayo pergi. Stephen Lin menyapa dua orang di sekitarnya. Pergi, pergi. Lin Cairong dan Lin Wei mengangguk dengan penuh semangat, lalu naik ke pesawat bersama Stephen Lin dan terbang ke Sinpo. Bab 1192. Singapura adalah negara kecil yang sangat maju yang terletak di Asia Tenggara. Bertahun-tahun yang lalu, Singapura sudah menjadi negara maju di dunia, dan sekarang, PDB per kapita negara ini termasuk dalam 5 besar dunia. Negara ini dikenal sebagai salah satu dari 4 naga besar perekonomian Asia, dan volume ekonominya telah mengikuti negara naga selama bertahun-tahun, diikuti oleh negara perendaman kaki dan negara kimchi. Pesawat Stephen Lin mendarat di Singapura setelah penerbangan 3 atau 4 jam. Negara ini adalah negara kepulauan, dan hanya ada satu kota di seluruh negara, yaitu Singapura. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin datang ke Singapura. Untuk negara ini, Stephen Lin dapat mengatakan bahwa dia telah lama mengagumi nama itu. Yang paling mengejutkan Stephen Lin adalah persyaratan keras negara ini terhadap lingkungan. Di sini tidak boleh meludah, apalagi merokok di luar. Jika berani membuang sampah di tanah tidak hanya akan didenda, tetapi juga harus menanggung hukuman cambuk setempat.
Dan yang paling menakutkan adalah denda di tempat ini berdasarkan persentase. Orang biasa bisa didenda ratusan atau ribuan denda karena melanggar hukum, sedangkan orang kaya bisa didenda puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Katanya udara di Singapura bagus, tapi tidak sebagus itu, lengket. Lin Wei berkata dengan tidak puas sambil berjalan keluar dari bandara. Ini adalah negara pulau, dikelilingi oleh laut, dan sekarang musim panas, pada dasarnya ini cuacanya, kata Stephen Lin. Saya sangat suka tempat ini, langit biru dan awan putih ada di mana-mana, dan ada badai pasir di ibu kota 2 hari yang lalu, dan tidak ada orang di jalan, kata Lin Kairong. Lin Wei, kemana kita akan pergi selanjutnya? Stephen Lin bertanya. Patriark, Asosiasi Klan Lin Dunia akan mengadakan upacara pemujaan leluhur pada pukul 12 siang lusa di Hotel Hilton di Singapura. Saat itu, keturunan keluarga Lin yang luar biasa dari seluruh dunia akan berkumpul di Hotel Hilton. Tuan Dong sudah memesan kamar presiden di Hotel Hilton untuk kita setengah bulan yang lalu, kita hanya perlu tinggal di sana, dan langsung pergi ke upacara pemujaan leluhur untuk masuk lusa, kata Lin Wei dengan serius. Kali ini Dong Jian mempercayakanmu untuk melakukan semua hal ini, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu. Stephen Lin menepuk bahu Lin Wei dan berkata, itu pasti. Patriark, jangan khawatir. Untuk perjalanan ini, saya telah melakukan pekerjaan rumah yang cukup, termasuk materi dari beberapa keluarga Lin di luar negeri yang berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Saya telah mempersiapkan segalanya. Ketika saya tiba di hotel, saya akan melaporkan kepada Anda dengan hati-hati, dan saya juga telah menuliskan beberapa tempat wisata dan restoran lezat di Singapura. Jika Anda tertarik, saya juga bisa menjadi pemandu wisata Anda, kata Lin Wei sambil tersenyum. Ayo pergi. Stephen Lin mengangguk dan berjalan ke depan. Lin Kairong dan Lin Wei mengikuti di belakang Stephen Lin. Segera setelah mereka bertiga keluar dari bandara, seorang pria berjas hitam dan sarung tangan putih berjalan mendekat. Patriark, pihak lain membungkuk dengan hormat kepada Stephen Lin dan berkata, saya sopir yang diatur oleh Tuan Dong. Saya akan menjemput Anda ke hotel. Saya akan mengantar Anda untuk rencana perjalanan Anda hari ini. Pergi, kata Stephen Lin. Sopir itu mengangguk, membawa Stephen Lin dan yang lainnya ke dalam Rolls-Royce, lalu mengantar Stephen Lin dan yang lainnya ke pusat kota. Patriark, menurut berita terbaru, Lin Jiacheng telah membawa anak-anaknya untuk tinggal di kamar presidensial Hotel Hilton. Kali ini, Lin Jiacheng membawa istrinya di kamar ketiga. Lusa, Lin Jiacheng akan menjamu leluhur upacara pemujaan atas nama keluarga Lin dari seluruh dunia. Lin Weina melihat ponselnya, sambil melihat informasi terbaru di ponselnya, dia melapor ke Stephen Lin. Berapa umur Lin Jiacheng? Stephen Lin bertanya. Menurut informasi, Lin Jiacheng berusia 72 tahun ini. Dia menjabat sebagai Presiden Asosiasi Klan Lin Global pada usia 51 tahun. Presiden Asosiasi Keluarga terlama memiliki bobot yang sangat penting di Asosiasi Klan Lin Global. Upacara pemujaan leluhur dari Asosiasi Klan Lin Global diadakan setiap 2 tahun. Setiap kali upacara pemujaan leluhur, harga saham properti di bawah nama Lin Jiacheng akan naik. Misalnya, selama pemujaan leluhur upacara tahun lalu, aset Lin Jiacheng meningkat 21%, dan aset pribadinya meningkat ratusan miliar. Kata Lin Wei. Aku bisa bermain, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Setelah kami selidiki, setiap harga saham melonjak, dia akan menjual saham yang ada di tangannya secara besar-besaran untuk dicairkan, dan setelah harga saham turun, dia akan membelinya dengan harga murah. Aset telah meningkat pesat, tetapi proporsi sahamnya tapi belum banyak perubahan, kata Lin Wei. Pantas saja bajingan tua ini menduduki posisi Presiden Asosiasi Klan Lin. Ternyata menguntungkan, Lin Kairong berkata dengan marah. Menguntungkan dan memiliki reputasi yang baik. Jika itu saya tidak akan melepaskan posisi ini. Namun,
pria itu terlalu jelek. Dia telah bekerja selama lebih dari 20 tahun dan dia masih enggan melepaskannya. Itu tidak baik, kata Stephen Lin. Itu benar, pria itu terlalu egois. Untuk mencegah patriark mengancamnya, dia bahkan tidak mengirimkan surat undangan kepada patriark. Sebagai patriark, apalagi datang untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur, bahkan jika dia adalah tuan rumah atau presiden, tidak ada masalah sama sekali. Lin Wei berkata dengan tegas. Saya memiliki permintaan untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur kali ini, kata Stephen Lin. Patriark, beritahu aku, kata Lin Wei dan Lin Kairong dengan hormat. Kami tidak ingin menjadi yang paling megah, tetapi kami ingin menjadi lebih megah. Kami ingin membiarkan nama keluarga Lin di seluruh dunia melihat seberapa kuat dan kuat nama keluarga Lin di daratan kami. Kami tidak hanya ingin mengambil posisi presiden, tetapi juga membuat semua nama keluarga Lin berpikir, merupakan kehormatan bagi mereka untuk menjadikan kami sebagai presiden asosiasi klan Lin. Jika kami tidak dapat melakukan ini, maka kami tidak perlu berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Stephen Lin berkata, seharusnya seperti ini. Lin Wei berkata dengan bersemangat, Patriark, aku tidak bisa terbiasa dengan Lin Jiacheng itu untuk waktu yang lama, dan aku ingin mengambil posisinya sebagai presiden. Dan aku harus berpura-pura ekstrim, sehingga keluarga Lin di seluruh dunia saya tahu bahwa keluarga Lin di daratan kita adalah yang paling kuat. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan meneriakkan slogan. Stephen Lin menyilangkan kakinya dan berkata dengan serius, saya telah mendiskusikan masalah ini dengan Dong Jian sebelumnya. Setelah itu, kalian berdua memiliki hal-hal yang harus dilakukan malam ini. Petik 2. Ya, Stephen Lin mengangguk. Mobil yang membawa Stephen Lin melaju dengan cepat ke Hotel Hilton. Pada saat yang sama, di Hotel Hilton, di kamar presidensial tertentu, seorang lelaki tua kurus sedang duduk di sofa. Orang tua itu memiliki banyak kerutan di wajahnya, tetapi dia dalam kondisi pikiran yang baik dan rambutnya lebih tebal. Orang tua ini adalah Lin Jiacheng, presiden asosiasi klan Lin. Berlutut di sebelah Lin Jiacheng adalah seorang wanita dewasa berusia 40-an yang masih memesona. Dia sedang memegang ponsel dengan potret di atasnya. Sepertinya Lin Jiacheng sedang mengobrol video dengan seseorang. Tuan Lin, saya mendengar bahwa Stephen Lin telah memesan kamar kepresidenan di Hotel Hilton setengah bulan yang lalu, dan Anda tidak mengundangnya untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur kali ini. Dapat dibayangkan bahwa Stephen Lin baik-baik saja disiapkan kali ini. Itu datang, dan itu pasti cocok untukmu, kata orang di telepon dengan suara yang dalam. Pria ini berambut abu-abu dan terlihat seumuran dengan Lin Jiacheng. Jika Stephen Lin ada di sini, dia pasti bisa mengenali pria ini dalam sekejap. Orang ini persis adalah penguasa grup Sing Sing yang ditemui Stephen Lin di Beverly Manor beberapa waktu lalu, Park Heng-yu. Aku tahu. Lin Jiacheng mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, Tuan Park, aku mendengar desas-desus bahwa Stephen Lin membunuh putra sulungmu di Beverly Manor. Apakah ini benar? Mereka melihat nilai Stephen Lin, jadi mereka tidak ragu menyinggung saya untuk menyelamatkan Stephen Lin. Suatu hari, saya akan membuat bajingan itu membayar harganya. Park Heng-yu berkata dengan bersemangat. Tuan Park, saya juga anggota Illuminati, kata Lin Jiacheng dengan sedikit ketidakpuasan. Aku berbicara tentang bajingan dari Majelis Umum Illuminati itu. Park Heng-yu mengubah kata-katanya. Ngomong-ngomong, kamu dan aku memiliki musuh yang sama sekarang, dan orang itu adalah Stephen Lin, kata Lin Jiacheng. Ya, kali ini Stephen Lin tidak menerima undangan dan pergi ke upacara pemujaan leluhur asosiasi klan Lin, dan dia pergi untukmu. Dengan status Stephen Lin saat ini, jika kamu tidak siap sama sekali, aku khawatir bahwa pengorbanan akan dilakukan olehmu. Pada hari upacara leluhur agung, Stephen Lin akan mengejutkanmu di depan keluarga Lin di seluruh dunia, kata Park Heng-yu. Tentang apa yang Anda katakan,
saya sebenarnya tidak memiliki solusi yang baik. Stephen Lin sendiri adalah orang yang sangat kuat, dan asetnya juga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Yang paling penting adalah dia juga orang yang cerdas. Sebagai anggota dari cabang Asia, terlalu sulit bagiku untuk berurusan dengannya dengan banyak identitas. Lin Jiacheng berkata dengan cemberut. Tuan Lin, jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki cara untuk menghadapinya, saya tidak percaya itu, kata Park Heng-yu. Lin Jiacheng mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, tidak banyak cara. Petik 2. Tuan Lin, katakan terus terang dan jujur. Stephen Lin adalah musuh Anda dan saya. Menghadapi musuh seperti itu, jika kita masih memiliki reservasi, kita dapat mengandalkannya. Jika lawan berkontribusi lebih banyak, hasil akhirnya pasti sangat tidak menguntungkan bagi kita. Jadi saya menyarankan agar kita berdua menggunakan semua kekuatan kita untuk menghadapi Stephen Lin bersama. Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar memukul Stephen Lin keras, dan bahkan biarkan dia tinggal di Singapura selamanya. Kata Park Heng-yu bersemangat. Tinggal di Singapura selamanya. Murid Lin Jiacheng tiba-tiba menyusut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Pu Heng-yu ingin mempertahankan Stephen Lin di Sinpo. Tidak ada kematian timbal balik antara aku dan dia, kata Park Heng-yu. Ini. Lin Jiacheng ragu-ragu. Dia dan Stephen Lin tidak memiliki perseteruan hidup dan mati, jadi tidak ada alasan untuk menahan Stephen Lin di Singapura. Tuan Lin, Stephen Lin abadi, jadi jangan mencoba mempertahankan posisimu sebagai presiden asosiasi klan Lin, kata Pu Heng-yu. Mendengar ini, wajah Lin Jiacheng sedikit menggelap. Bab 1193. Singapura, Hilton Hotel. Stephen Lin turun dari mobil dan berjalan menuju hotel termewah di Singapura. Lin Wei dan Lin Kairong memutar tas mereka dan mengikuti Stephen Lin. Ketiganya masuk ke hotel. Stephen Lin menemukan sofa di lobi dan duduk, sementara Lin Wei pergi ke meja depan untuk check-in dengan paspornya. Patriark, ini pertama kalinya aku keluar untuk bekerja denganmu sejak bergabung dengan keluarga Lin, dan aku masih sedikit bersemangat, kata Lin Kairong sambil tersenyum. Tenang, kita semua adalah keluarga, kata Stephen Lin. Memikirkannya sekarang, memilih untuk bergabung dengan keluarga Lin kota Haixia selama pertempuran hegemoni jelas merupakan pilihan paling tepat yang saya buat selama bertahun-tahun, kata Lin Kairong. Stephen Lin tersenyum dan berkata, ku dengar kamu punya pacar. Yah, kita sudah berkencan selama lebih dari setengah tahun, kata Lin Kairong, dengan rasa malu muncul di wajahnya. Sudah waktunya bagimu untuk berbicara tentang pernikahan, bagaimana dengan ini, nanti kamu menelepon keluarga pihak lain, mari kita duduk dan mengobrol bersama, sebagai kepala keluarga, biarkan aku yang mengurus pernikahanmu. Kata Stephen Lin. Benarkah? Lin Kairong bertanya dengan heran. Anda harus tahu bahwa status Stephen Lin saat ini di Longguo adalah kelas 1. Bahkan dia jarang melihat Stephen Lin pada hari kerja, apalagi memberi tahu Stephen Lin. Apa yang harus dilakukan untuk membantu, jika Stephen Lin bisa mengurus pernikahannya, itu akan menjadi kehormatan besar baginya dan bagi pria itu. Di masa lalu, pernikahan dan pemakaman klan Lin semuanya dipimpin oleh patriark. Kita harus perlahan memulihkan tradisi ini di masa depan, kata Stephen Lin. Ya, tradisi tidak boleh dilupakan. Jadi bagaimana dengan ini, patriark? Saya akan memintanya untuk bertemu setelah saya kembali dan berbicara tentang pernikahan, kata Lin Kairong. Jangan khawatir, beri saya informasi pria itu nanti, dan saya akan membantu Anda dengan hal-hal ini. Anda tidak dapat mengungkit pernikahan atas inisiatif Anda sendiri, atau tampaknya pihak kita kehilangan nilai, kata Stephen Lin. Itu benar, tapi patriark, pacarku hanyalah pegawai perusahaan biasa. Dia tidak tahu banyak tentang keluarga, dan aku tidak memberitahunya bahwa aku dari keluarga Lin. Jika kamu datang kepadanya ketika waktunya datang, jangan menakut-nakuti dia, Lin Kairong berkata dengan malu-malu. Kamu masih melindunginya seperti ini.
Kamu tahu, aku juga akan merias wajah pada saat itu, jadi kita tidak menggunakan status kita untuk membuat orang lain kewalahan, bertingkah seperti orang biasa, oke? Kata Stephen Lin. Itu yang terbaik. Lin Kairong mengangguk berulang kali. Tapi jika kamu benar-benar menikah, bukankah dia masih tahu identitasmu? Tanya Stephen Lin. Itu setelah menikah, jangan khawatir, kata Lin Kairong. Stephen Lin tersenyum, dan hanya ingin mengatakan bahwa kalian anak muda benar-benar menganggur, tetapi setelah dipikir-pikir, dia sebenarnya baru berusia 31 tahun. Saya juga seorang pemuda, mengapa ketika saya melihat Lin Kairong, yang seumuran dengan saya merasa seperti sedang melihat seorang junior. Lagi pula, mentalitasnya sudah tua. Stephen Lin cukup emosional. Pada saat ini, suara perselisihan tiba-tiba datang dari jarak yang tidak jauh. Stephen Lin mengikuti prestise dan menemukan bahwa Lin Wei sedang berdebat dengan meja depan hotel di meja depan. Lin Wei sangat emosional dan wajahnya memerah karena perselisihan. Pergi dan lihat apa yang terjadi, kata Stephen Lin kepada Lin Kairong. Lin Kairong mengangguk, bangkit dan berjalan ke meja depan. Ada apa? Lin Kairong bertanya. Bajingan ini benar-benar memberi orang lain kamar yang kami pesan setengah bulan yang lalu. Sekarang mari kita ganti ke suite kelas atas. Saya tidak setuju. Mereka bahkan mengatakan bahwa kami tidak masuk akal. Kata Lin Wei bersemangat. Jangan bersemangat, begitu banyak orang yang menonton, berapa banyak dari mereka yang menjadi anggota asosiasi klan Lin, jangan mempermalukan patriark, kata Lin Kairong dengan suara rendah. Lin Wei membeku sesaat, melihat sekeliling, dan menemukan banyak orang menatapnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Aku tahu. Lin Wei menciutkan lehernya dan berkata dengan suara rendah. Cantik, mengapa orang lain memesan kamar presidensial yang kami pesan setengah bulan yang lalu? Lin Kairong memandangi kecantikan di meja depan dan bertanya. Begini, Nona, kamar yang Anda pesan sebelumnya mulai hari ini, tetapi ada tamu di kamar Anda seminggu yang lalu, dan tamu itu langsung mengalami perpanjangan 1 bulan. Menurut peraturan hotel kami, begitu Anda menginap selama lebih dari 1 minggu, Anda memiliki prioritas untuk memilih kamar yang ingin Anda tinggali, jadi kami hanya dapat memberikan kamar itu kepada pelanggan terakhir. Resepsionis menjelaskan. Lalu apa gunanya kita memesan kamar? Lin Kairong bertanya dengan cemberut. Nona, kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami dengan sangat tulus. Selama Anda pindah ke suite senior, kami akan membebaskan setengah dari biaya kamar Anda dan memberi Anda kompensasi untuk makan malam prasmanan selama 3 hari di kafetaria hotel kami. Pada saat yang sama waktu, kami juga akan memberi Anda voucher untuk Anda. Kata resepsionis sambil tersenyum. Kami tidak menginginkan apapun, kami hanya menginginkan kamar presidensial. Kata Lin Kairong. Nona, saya harap Anda dapat memahami kesulitan hotel kami, kata resepsionis. Saya juga berharap Anda dapat memahami kesulitan kami. Kamar presidensial adalah untuk bos kami, bukan untuk kami. Sebagai bos kami, hanya kamar presidensial yang dapat menandinginya. Kata Lin Kairong. Nona, mungkin Anda tidak tahu bahwa di Singapura banyak orang kaya, tetapi tidak peduli seberapa kaya mereka harus melakukan hal-hal sesuai dengan peraturan yang relevan di hotel kami, kata resepsionis. Jadi, kamu masih menolak memberi ruang untuk kami, kan? Lin Kairong bertanya. Nona, kami bisa memberi Anda suite senior, tetapi benar-benar tidak ada suite presidensial, kata meja depan. Biarkan seseorang yang bisa membuat keputusan keluar, aku tidak akan memberitahumu, kata Lin Kairong tanpa ekspresi. Nona, saya bertanggung jawab atas hal-hal terkait check-in, dan saya dapat membuat keputusan tentang masalah ini, kata resepsionis. Lin Kairong melihat arlojinya dan berkata, saya akan memberi Anda 5 menit untuk mengatur seseorang yang dapat membuat keputusan untuk keluar. Jika saya tidak melihat siapapun dalam 5 menit, saya akan memanggil polisi dan menelepon berita dari stasiun TV Singapura. Reporter,
Saya pikir mereka pasti sangat senang melihat berita intimidasi Hotel Hilton muncul di bagian mereka. Petik 2. Mendengar kata-kata Lin Kairong, wajah meja depan menjadi sedikit jelek. Nona, tolong pahami pekerjaan kami. Petik 2. Masih ada 4 menit 30 detik, kata Lin Kairong. Resepsionis menelan ludahnya, dan melirik rekan-rekan di sekitarnya yang juga sedikit malu saat ini. Semua orang di sekitar melihat ke sisi ini, lagi pula, setiap orang memiliki hati yang suka bergosip. Stephen Lin duduk tidak jauh darinya, dan tidak berpartisipasi dalam keseluruhan proses. Menurutnya, hal ini sebenarnya sangat tidak wajar. Dong Jian memesan kamar untuknya setengah bulan yang lalu, dan mereka yang bisa tinggal di kamar presidensial di sini kaya atau mahal. Jika kamar itu benar-benar diperbarui seminggu sebelumnya, hotel pasti akan berkomunikasi dengannya terlebih dahulu. Saya pasti tidak akan menunggu sampai saya datang ke pintu untuk mengatakan itu. Oleh karena itu, pasti ada masalah dengan masalah ini hari ini. Stephen Lin melihat sekeliling. Ada banyak mata yang mengawasi di sini, baik secara terbuka maupun diam-diam. Mungkin, ini peringatan yang akan diberikan klan Lin padanya. Stephen Lin tersenyum, dia khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berpura-pura agresif, kesempatan ini. Baru saja datang. Stephen Lin mengangkat teleponnya dan mengirim pesan. Di sisi lain, posisi meja depan. Lin Kairong berdiri di meja depan dengan tenang, tidak membuat keributan atau berbicara, hanya berdiri di sana. Jika saya menghancurkan meja depan mereka, saya tidak percaya mereka tidak akan keluar, bisik Lin Wei. Kejadian hari ini cukup aneh. Mungkin seseorang sengaja mengacaukannya. Jangan main-main, tetap sama dan jangan biarkan orang lain menangkapmu, kata Lin Kairong dengan suara berat. Apa-apaan ini? Murid Lin Wei sedikit menyusut. Mungkin seseorang mencoba mendiskreditkan patriark, atau seseorang ingin menggunakan masalah ini untuk menyerang prestise patriark. Kali ini patriark datang dengan agresif. Jika prestise dikalahkan, akan sulit untuk melakukan hal-hal berikut, jadi hari ini masalah, tidak hanya untuk menanganinya dengan baik, tetapi juga untuk menanganinya dengan indah, serahkan saja padaku. Kata Lin Kairong. Ya, Lin Wei mengangguk. Lin Kairong melihat arlojinya. Saat ini 2,5 menit telah berlalu. Saat itu, seorang pria berjas dengan tanda manajer datang. Hai pelanggan, saya manajer di sini, apakah Anda butuh bantuan? Kata manajer sambil tersenyum. Kami memesan kamar setengah bulan yang lalu, dan sekarang kami ingin check-in, tetapi Anda memberitahu saya bahwa kamar itu ditempati oleh orang lain. Hotel Anda harus memberikan penjelasan untuk masalah ini, kata Lin Kairong dengan dingin. Oh, itu dia. Manajer itu menunjukkan ekspresi pencerahan, lalu tersenyum dan berkata, Nona, kamar itu diambil oleh Dato Richard. Dato Richard. Lin Kairong sedikit bingung, dia belum pernah mendengarnya nama. Ketika para penonton di sekitar mendengar kata-kata Dato Licha, wajah mereka menunjukkan ekspresi kaget, seolah nama itu sangat terkenal. Nona, apakah Anda bukan dari Asia Tenggara? Tanya manajer itu. Saya dari Kerajaan Naga, kata Stephen Lin. Tidak heran, Dato Richard adalah ketua Kamar Dagang Asia Tenggara kita. Pada saat yang sama, dia juga tamu kepala negara kita di Singapura, dan orang terkaya di Maya. Dia memiliki pengaruh besar di dunia. Seluruh Asia Tenggara. Richard Dato mengatakan sebelumnya bahwa jika ada yang memiliki pertanyaan tentang kelanjutan ruangan itu, Anda dapat langsung menemuinya. Jika Anda ingin kembali ke ruangan itu, maka pergilah ke Richard Dato. Senyum. Mendengar apa yang dikatakan manajer, Lin Kairong mengerutkan kening. Jelas, datuk bernama Licha itu sangat arogan. Jika dia berkonflik dengan Licha untuk sebuah kamar, rasanya tidak ada gunanya. Untuk sementara, Lin Kairong ragu-ragu, dan keraguannya jelas merupakan tanda kepengecutan di mata orang lain. Saat ini, Stephen Lin berjalan dari samping. Ayo pergi,
Kamu tidak perlu check-in, pergi saja ke kamar, kata Stephen Lin. Hah? Lin Kairong dan yang lainnya tertegun. Pak, kamar presiden suite yang Anda pesan sekarang sudah ditempati, kami bisa mengganti Anda dengan kamar senior. Kata manajer. Tidak perlu, kamu bisa mengusir orang sebentar, kata Stephen Lin. Tuan, hotel kami tidak akan mengusir tamu begitu saja, kata manajer dengan serius. Hotelmu? Tidak, ini hotelku sekarang, kata Stephen Lin, berjalan menuju lift, meninggalkan sekelompok orang yang terkepung. Bab 1194. Beberapa telepon di meja depan hotel berdering bersamaan. Beberapa resepsionis dengan cepat mengangkat telepon. Pada saat yang sama, ponsel manajer berdering. Serangkaian lonceng ini membuat seluruh lobi hotel menjadi sangat bising. Manajer mengangkat telepon. Setelah beberapa detik, wajah manajer berubah. Apa? Ada yang beli hotelnya? Teriak manajer dengan semangat. Apa hotelnya sudah dibeli? Keenam kata ini meledak di seluruh aula seperti telur goreng. Tuan Stephen Lin, pemilik grup Lin dari Longguo, membelinya. Sekarang Tuan Lin ada di lobi hotel. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin membelinya begitu cepat? Apa? Tuan Lin membeli hotel dengan harga 10 kali lipat, apakah Anda mengunduhnya? Ini. Manajer memegang telepon, dan dia kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Nilai hotel ini sekitar 800 juta, jika 10 kali lipat, itu akan menjadi 8 miliar. 8 miliar, ini bukan 80 yuan. Ini bukan 800 yuan, ini 8 miliar. Bisakah seseorang benar-benar kaya sedemikian rupa? Ambil saja 8 miliar untuk membeli hotel yang harganya hanya 800 juta. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Kemarilah dengan barang bawaanmu. Stephen Lin berhenti, menatap Lin Kairong yang masih berdiri di sana, dan berkata kepada Lin Wei. Ya. Lin Cairong dan Lin Wei mengangguk lagi, dan kemudian Lin Cairong melihat ke arah manajer. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Ambil barang bawaanmu. Lin Kairong berkata, meletakkan barang bawaannya di tanah, dan mengejar Stephen Lin. Lin Wei awalnya ingin membawa barang bawaannya, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Cairong, dia tidak tahu apa maksud Lin Cairong, jadi dia meletakkan barang bawaannya dan berjalan menuju Stephen Lin. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Bantu bos dengan barang bawaannya. Manajer kembali sadar dan dengan bersemangat berkata kepada para pelayan. Para pelayan agak bingung, tetapi mereka masih membantu membawa barang bawaan Stephen Lin dan yang lainnya, dan manajer itu sendiri berlari kencang untuk mengejar Stephen Lin. Di seluruh aula, banyak orang masih linglung. Apa yang terjadi, gadis kecil? Seseorang bertanya pada gadis kecil di meja depan. Baru saja menerima pemberitahuan bahwa hotel kami dibeli oleh Tuan Lin dari Longguo dengan harga 8,3 miliar menit yang lalu, dan Tuan Lin adalah yang itu. Seorang resepsionis dengan wajah kaku menunjuk ke arah Stephen Lin di lift, kata masuk. Mendengar ini, semua orang di lobi terkejut. Betapa sucinya ini, benar-benar menghabiskan 8,3 miliar untuk membeli hotel. 8,3 miliar, bahkan jika Anda membeli semua hotel Hilton di Asia Tenggara, sepertinya sudah cukup. Tidak peduli seberapa kaya Anda, tidak ada alasan untuk menghabiskan begitu banyak, bukan? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba teringat spanduk yang mereka lihat di pintu ketika mereka memasuki hotel tadi. Spanduk bertuliskan merayakan keberhasilan lengkap upacara pemujaan leluhur asosiasi klan Lin Global. Klan Global Lin, pemilik hotel juga bermarga Lin. Mungkinkah orang itu datang untuk menghadiri asosiasi klan Lin? Jika ini masalahnya, akan lebih menakutkan. Saya pergi ke hotel untuk menghadiri pertemuan, dan akhirnya membeli hotel. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu keras kepala di dunia ini? Stephen Lin masuk ke lift di bawah tatapan semua orang. Saat ini, dia mengenakan kacamata hitam,
kaos dan celana pendek sederhana, dan sepatu kain di bawah kakinya membuatnya tampak seperti orang kaya. Namun, semua yang dia lakukan benar-benar mencerminkan arti kata kaya. Stephen Lin mengikuti lift dan menghilang di depan semua orang. Namun, legenda bahwa Lin Shenhao, yang menghadiri asosiasi klan Lin, menghabiskan 8,3 miliar untuk membeli Hotel Hilton telah menyebar di antara kerumunan, dan dengan cepat meninggalkan hotel, menyebar ke seluruh Singapura. Lantai paling atas hotel, area Presiden Suite. Ditemani oleh manajer, Stephen Lin pergi ke pintu kamarnya sendiri. Aku akan membukakan pintu untukmu. Manajer dengan hangat membantu Stephen Lin membuka pintu suite dengan kartu kamar universal. Bukankah seseorang tinggal di sana? Bukankah itu baik? Tanya Stephen Lin. Dato Richard tidak tinggal di sini. Manajer itu menjelaskan. Tidak tinggal di sini. Lalu dia tinggal di kamar begitu lama. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Dia terus tinggal, tapi dia tidak tinggal di sini. Pasti ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Saya akan menjelaskannya dengan jelas kepada Richard Datuk. Jangan khawatir, pasti tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda yang menginap. Kata manajer. Masuk akal bahwa aku seharusnya tidak menahanmu, lagi pula, kamu baru saja mempersulit orang-orangku. Stephen Lin menepuk bahu manajer dan berkata, Bos, kamu tidak ingat kesalahan penjahat. Jangan terlalu akrab denganku. Aku hanya pekerja paruh waktu, kata manajer itu dengan cepat. Saya juga tahu bahwa Anda adalah pekerja paruh waktu, jadi saya tidak akan mempersulit Anda. Sekarang saya membutuhkan Anda untuk melakukan beberapa hal untuk saya, kata Stephen Lin. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan, kata manajer. Pertama, spanduk asosiasi klan Lin di gerbang harus diperbesar dan diperlebar, dan ditempatkan di posisi yang paling mencolok, kata Stephen Lin. Saya akan mengatur seseorang untuk segera melakukannya, kata manajer. Kedua, saya akan meminta orang-orang saya untuk pergi ke pintu masuk untuk membangun dinding masuk. Mereka yang telah check-in, dan mereka yang datang ke pertemuan klan Lin, semua harus pergi ke dinding masuk untuk masuk dan ambil foto grup, kata Stephen Lin. Tidak masalah. Manajer itu mengangguk berulang kali. Ketiga, saya akan membayar semua biaya asosiasi klan Lin selama pertemuan, dan semua standar akan ditetapkan sesuai dengan standar tertinggi, dan tidak ada orang lain selain saya yang diizinkan membayar tagihan, kata Stephen Lin. Oke. Keempat, apakah Lin Jiacheng tinggal di apartemen di sana? Stephen Lin menunjuk ke sebuah pintu di ujung koridor dan berkata, Ya, kami memiliki 2 kamar presidensial di lantai atas. Salah satunya ditinggali oleh Tuan Lin Ka-sing, orang terkaya di Singapura, kata manajer itu. Kirimkan mereka beberapa kupon nanti, dan katakan itu dari saya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ini, bukankah bagus? Lagi pula, dia adalah pelanggan besar hotel kami, dan dia juga orang terkaya di Singapura, kata manajer itu. Lin Wei, beritahu dia aturan bekerja di bawahku. Stephen Lin melirik Lin Wei, lalu berjalan ke suite-nya. Manajer itu agak bingung, tidak tahu apa yang dimaksud Stephen Lin. Lin Wei berjalan ke Stephen Lin, melingkarkan lengannya di bahu manajer dan berkata, kamu hanya perlu mematuhi perintah bos. Mengenai apakah itu baik atau buruk, itu bukan urusanmu. Jika kamu memahaminya, tetap di sini. Jika kamu tidak mengerti keluar saja. Petik 2. Ya. Manajer mengangguk berulang kali, saya akan melakukan apa yang diperintahkan bos sekarang. Petik 2. Pergi. Setelah Lin Wei selesai berbicara, dia masuk ke suite bersama Lin Chairong. Patriark, kita tidak ada hubungannya dengan Richard Datuk itu. Dia tidak tinggal di sini, tapi dia bersikeras untuk tinggal seminggu lagi. Jelas, ini untuk menargetkan kita. Ada masalah besar di sini. Haruskah kita meminta manajer untuk menjadi jelas? Lin Chairong berjalan ke Stephen Lin dan bertanya. Apa yang ingin ditanyakan? Licha adalah ular lokal di Asia Tenggara,
dan Lin Jiacheng juga orang kaya di Asia Tenggara. Keduanya harus saling mengenal. Tidak nyaman bagi Lin Jiacheng untuk maju, jadi biarkan Li Cha menempati kamar ini, dan kami datang dengan agresif ketika saya tiba di Singapura. Saya bahkan tidak bisa tinggal di kamar, jadi saya akan malu jika saya keluar, dan sekali saya malu, akan sangat sulit untuk menunjukkannya. Pergi ke upacara pemujaan leluhur, kata Stephen Lin. Ternyata kamu sudah menemukan poin kuncinya, seru Lin Kairong. Tidak sulit menebaknya. Jika itu aku akan memainkan permainan ini. Bagaimanapun, investasinya kecil dan untungnya tinggi, tetapi dia tidak cukup murah hati. Jika itu aku akan langsung membeli hotelnya, sehingga orang akan menemukannya ketika saatnya tiba. Alasan ini membuat kami pergi, bahkan pintu tidak mengizinkan kami masuk, rasa malunya bahkan lebih besar, tetapi pada akhirnya, dia membiarkan seseorang menempati kamar, bahkan hotel. Enggan untuk membelinya, ini memberi saya kesempatan itu. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Pemilik, mengapa kamu tidak mengusir lelaki tua Lin Jiacheng itu? Sekarang kamu adalah pemilik hotel. Lin Wei berkata dengan curiga. Lin Jiacheng telah memimpin asosiasi klan Lin selama bertahun-tahun, dan dia memiliki sedikit reputasi. Saya belum melihatnya, jadi tidak cocok bagi saya untuk melakukan hal-hal yang terlalu buruk. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, orang akan berpikir bahwa saya di sini untuk menduduki asosiasi klan Lin. Ya, mudah untuk merasa jijik, begitu semua orang tidak menyukai saya, tidak peduli seberapa mendominasi saya tidak dapat mengambil posisi presiden. Kita harus membiarkan semua orang tahu seberapa kuat kita, dan biarkan semua orang menerima kita. Kata Stephen Lin. Patriark, kamu sangat bijaksana. Serahkan padaku. Aku tidak akan pernah memikirkan hal seperti itu. Aku ingin menidurinya ketika aku melihatnya kesal. Mengapa aku peduli tentang hal-hal seperti itu? Lin Wei menggaruk kepalanya dan tertawa. Kita adalah orang-orang yang beradab. Kali ini, ketika kita mengikuti upacara pemujaan leluhur, ingatlah hal yang paling penting. Cobalah untuk tidak melakukan apapun jika Anda bisa. Jangan memberi orang perasaan bahwa kita tidak sopan. Lagi pula, apa yang kita dihadapi adalah dari elit Lin dari seluruh dunia. Stephen Lin dengan serius mendesak. Mengerti. Lin Chairong dan Lin Wei mengangguk bersama. Pada saat yang sama, di suite lain, Stephen Lin menghabiskan 8,3 miliar untuk membeli hotel ini. Apakah dia gila? Ketika Lin Jiacheng menerima laporan dari bawahannya, matanya membelalak. Ya, harganya 8,3 miliar. Bawahan itu berkata dengan serius. Sungguh pemula. Lin Jiacheng berkata dengan mencibir, hanya orang kaya baru yang akan menghabiskan begitu banyak uang untuk apa yang disebut wajah. Yang lain mengatakan betapa baiknya Stephen Lin, tetapi sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Petik 2. Ding dong. Saat itu, bel pintu suite berdering. Salah satu bawahannya pergi ke pintu dan membukanya, hanya untuk menemukan manajer hotel berdiri di luar. Tuan Lin, halo, bos hotel kami meminta saya untuk mengirimkan sesuatu kepada Anda. Manajer itu memegang sebuah amplop kecil di kedua tangannya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Beri aku sesuatu. Kenapa? Dia takut. Lin Jiacheng berkata dengan bercanda. Ini sedikit pemikiran dari bos kami, kata manajer. Lin Jiacheng berdiri, berjalan ke manajer, mengambil amplop dari tangan manajer dan mencubitnya, dan menemukan bahwa amplop itu sangat tipis, dan sepertinya ada selembar kertas di dalamnya. Surat permintaan maaf. Lin Jiacheng membuka amplop sambil berbicara, dan mengeluarkan selembar kertas dari dalam. Melihat isi di atas kertas, Lin Jiacheng tercengang. Kupon Hilton Hotel Presidential Suite 5 Yuan. Bab 1195 memperlakukan. Harga umum Presidential Suite di Hilton Hotel adalah 58.888 per malam, dan harga tersebut akan lebih tinggi pada saat peak season. Jadi,
Ketika Lin Jiacheng melihat kupon 5 yuan, tekanan darahnya tiba-tiba naik. Apakah ini yang diminta Stephen Lin untuk diberikan kepadaku? Lin Jiacheng bertanya dengan wajah gelap. Ya. Melihat wajah Lin Jiacheng menjadi hitam, manajer itu mengangguk dengan cepat. Oke, bagus sekali, terima kasih untukku, kata Lin Jiacheng, langsung merobek kupon itu menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke manajer. Manajer tidak berani berkata apa-apa, dia hanya bisa berdiri di sana dan terkikik. Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Keluar, teriak Lin Jiacheng dengan marah ketika dia melihat bahwa manajer belum pergi. Manajer dengan cepat berbalik dan pergi seolah-olah dia telah menerima amnesti. Stephen Lin, kamu bajingan. Mengutuk, Lin Jiacheng berjalan kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Bos, saya baru saja mendapat kabar bahwa Stephen Lin telah mengirim undangan ke beberapa anggota asosiasi klan, mengatakan bahwa dia akan mengadakan makan malam untuk mereka di restoran berputar di lantai atas malam ini. Seorang bawahan datang dan berkata, "Siapa yang mengirim semuanya?" Lin Jiacheng bertanya. Lin Zongkai dari Bintang dan Garis, Lin Yun dari Kerajaan Daun Maple. Bawahan membacakan beberapa nama. Saya benar-benar tahu bagaimana menemukan orang. Beberapa yang saya temukan adalah tokoh senior di asosiasi klan. Anda mengirimi saya pesan kepada mereka. Saya akan mentraktir mereka makan malam ini. Saya ingin melihat, mereka akan meminta saya untuk mentraktir mereka untuk makan malam. Biarkan Stephen Lin tolong. Lin Jiacheng berkata dengan dingin. Oke, bawahan itu mengangguk. Sisi lain. Bos, seperti yang Anda harapkan, semua undangan kami ditolak, dan pihak lain mengatakan itu tidak tersedia. Lin Kairong berjalan ke arah Stephen Lin dan berkata dengan wajah jelek. Apakah kalian semua bebas? Stephen Lin bertanya dengan heran. Yah, aku mendapat kabar bahwa Lin Jiacheng juga mengirim undangan ke orang-orang itu. Itu juga malam ini. Melihat penampilan Lin Jiacheng, dia mencoba mencuri orang dari kita. Kata Lin Kairong. Apa-apaan, lelaki tua itu jelas ingin melawan kita. Lin Wei berkata dengan marah. Siapa yang dia undang? Stephen Lin bertanya. Itu adalah para tetua dari asosiasi klan yang baru saja Anda undang, kata Lin Kairong. Itu bagus. Stephen Lin tersenyum. Kenapa begitu bagus? Lin Kairong bertanya dengan cemberut. Kamu akan mengetahuinya sebentar lagi. Dengan cara ini, Kairong, kamu dapat melakukan sesuatu untukku dan menyebarkan berita bahwa Lin Jiacheng mengundang orang-orang itu untuk makan malam. Yang terbaik adalah menyebarkannya di asosiasi klan Lin. Kata Stephen Lin. Sebarkan di asosiasi klan Lin. Lin Kairong bertanya dengan curiga, untuk apa ini? Petik 2. Tentu saja berguna, ayo sebarkan dengan cepat. Kata Stephen Lin. Ya. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Kairong untuk membiarkan orang-orang menyebarkan berita bahwa Lin Jiacheng menjamu beberapa tetua dari asosiasi klan malam ini. Saat ini, sudah jam 12:30 siang. Stephen Lin mengubah pakaian kasualnya menjadi pakaian formal. Bos, ini nomor kamar dan informasi terkait dari semua anggota klan Lin yang tinggal di hotel dan berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur asosiasi klan Lin. Manajer menyerahkan salinan informasi tersebut kepada Stephen Lin. Stephen Lin membuka file tersebut dan melihatnya. Ada beberapa orang yang berpartisipasi kali ini. Kata Stephen Lin. Ya, memang banyak orang yang datang. Kata sang manajer. Kairong, Lin Wei, ayo pergi, ikuti aku untuk menemui mereka, kata Stephen Lin. Ya, Lin Kairong dan Lin Weiyong mengangguk, lalu mengikuti Stephen Lin keluar ruangan. Patriark, sepertinya aku mengerti sekarang bahwa kamu membeli hotel bukan hanya untuk suite, kan? Lin Kairong bertanya dengan suara rendah saat dia berjalan di samping Stephen Lin. Stephen Lin sedikit tersenyum dan berkata, ayo pergi, jangan terlalu banyak berpikir. Petik 2. Ya, Lin Kairong mengangguk. Lin Wei di samping sedikit bingung,
menarik Lin Kairong dan bertanya, apa yang kamu mengerti? Kamu akan tahu nanti. Lin Kairong tersenyum. Setelah ketiga orang itu keluar dari hotel, mereka sampai di lantai lain hotel. Stephen Lin membuka informasi yang diberikan oleh manajer dan melihatnya, lalu datang ke sebuah ruangan dan mengetuk pintunya. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Di belakang pintu berdiri seorang pria paruh baya berpakaian rapi. Lin Chao. Stephen Lin tersenyum dan membuka lengannya, memeluknya. Kamu, siapa kamu? Pria paruh baya itu sedikit bingung dengan pelukan Stephen Lin, dan bertanya dengan sedikit gagap. Saya Stephen Lin. Stephen Lin melepaskan tangannya dan berkata dengan wajah hangat, Anda mungkin belum pernah mendengar nama saya, tetapi saya mengenal Anda, Dr. Ganda MIT, Institut Sains dan Teknologi Nasional Stars and Stripes akademisi termuda, yang dikenal sebagai cahaya orang Tionghoa, saya benar. Stephen Lin. Pria paruh baya itu sedikit terkejut, lalu matanya berbinar dan berkata, aku pernah mendengar namamu sebelumnya, Stephen Lin, Raja Suci, Patriark keluarga Lin di daratan Tiongkok. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang Anda? Hanya saja saya belum pernah melihat orang sungguhan, orang asli Anda sedikit berbeda dari yang Anda lihat di TV. Merupakan suatu kehormatan. Bahwa Anda telah mendengar nama saya, ayo, ini kartu nama saya. Stephen Lin menyerahkan salah satu kartu namanya kepada pihak lain dengan kedua tangan. Pria paruh baya itu juga dengan cepat mengeluarkan kartu namanya ke Stephen Lin. Setelah keduanya bertukar kartu nama, mereka mengobrol dengan seru. Lin Chao, aku datang kepadamu kali ini untuk bertemu denganmu. Lagi pula, aku sudah mengenalmu sejak lama. Akan lebih baik lagi jika aku bisa makan malam bersamamu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Makan malam, Lin Chao tampak ragu-ragu. Lihat ingatanku. Kudengar Lin Jiacheng tampaknya mengadakan perjamuan untuk klan Lin malam ini. Kamu juga harus diundang. Kalau begitu mari kita buat janji lusa. Bagaimana lusa? Kata Ziming. Mendengar apa yang dikatakan Stephen Lin, ekspresi Lin Chao menjadi sedikit aneh. Presiden tidak mengundang saya malam ini, kata Lin Chao. Tidak mengundangmu. Mata Stephen Lin melebar karena terkejut. Tidak mungkin, kamu adalah tokoh terkenal di komunitas ilmiah di seluruh dunia, presiden dapat mengundangmu jika dia tidak mengundang siapapun. Stephen Lin berkata dengan semangat. Saudara Lin, mungkin presiden memiliki masalah pribadi untuk ditanyakan kepada orang lain, kata Lin Chao dengan wajah malu. Masalah pribadi? Saya tidak berpikir ada masalah pribadi, kata Stephen Lin dengan cemberut. Jangan bicarakan ini, kakak Lin, aku bebas malam ini, jika kamu tidak keberatan, ayo makan malam bersama, kata Lin Chao. Lalu bagaimana saya bisa keberatan? Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Anda bersedia datang untuk makan bersama saya. Meskipun saya telah membuat beberapa prestasi sekarang, teknologi adalah kekuatan produktif utama untuk pengembangan dunia ini. Tanpa Anda para ilmuwan, kami masih saya makan daging mentah dan minum darah mentah. Saya selalu mengagumi para ilmuwan. Ketika saya masih muda, cita-cita saya dalam hidup adalah menjadi seorang ilmuwan, tetapi sayangnya pikiran saya terlalu sederhana, dan saya hanya memiliki anggota badan yang berkembang dengan baik, jadi saya hanya bisa bertarung atau semacamnya, kata Stephen Lin. Kakak Lin, kamu terlalu rendah hati. Reputasimu sangat terkenal di kalangan Tionghoa kita. Ngomong-ngomong, aku akan menyiapkan makan malam ini, kata Lin Chao. Tunggu sebentar dan saya akan meminta bawahan saya untuk mengirimi Anda kartu undangan. Akan ada alamat dan waktu di atasnya. Alasan utama saya datang ke sini sekarang adalah untuk bertemu dengan Brother Chao terlebih dahulu, kata Stephen Lin. Kakak Lin sangat sopan. Sampai jumpa malam ini, kata Lin Chao. Sampai jumpa malam ini. Stephen Lin mengangguk, melambai ke Lin Chao, dan kemudian membantu Lin Chao menutup pintu. Patriark, aku juga mengerti. Lin Wei berkata dengan bersemangat.
Mengerti apa? Stephen Lin bertanya. Kamu mencoba membuat irisan antara Lin Jiacheng dan asosiasi klan. Kamu dengan sengaja mengundang beberapa veteran asosiasi klan sebelumnya, dan kemudian Lin Jiacheng pasti akan mengundang orang-orang itu untuk makan malam untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Dengan cara ini, dia pasti akan merindukan orang-orang dari asosiasi klan lain. Jika Anda menyebarkan desas-desus saat ini, asosiasi klan tersebut akan berpikir bahwa Lin Jiacheng adalah pria yang memandang orang besar dan kecil, dan akan tidak puas karena ini. Setelah itu, Anda pergi ke pintu dan mengundang orang-orang ini untuk makan malam secara langsung, dan memberikan wajah yang cukup kepada orang-orang ini, maka perasaan Anda tentang Anda tiba-tiba akan menjadi sangat baik, benarkah? Kata Lin Wei. Ini masih sedikit cerdas, ayo pergi. Ada banyak orang yang akan berkunjung sore ini. Ngomong-ngomong, Cairong, aku serahkan undangannya padamu, kata Stephen Lin. Tidak masalah, Patriark. Lin Cairong mengangguk. Untuk waktu yang lama, Stephen Lin berkeliaran di antara kamar. Stephen Lin secara khusus memilih kerabat klan Lin yang tidak terlalu kuat. Setelah mengunjungi pintu, dia menggunakan informasi yang relevan yang diperoleh dari manajer untuk segera menutup hubungan dengan orang-orang ini, dan kemudian menggunakan beberapa cara untuk membuat jarak antara orang-orang ini dan Lin Jiacheng lalu lempar cabang zaitun ke orang-orang ini. Pada dasarnya, tidak ada yang akan menolak Stephen Lin. Pertama, identitas Stephen Lin ada di sana. Raja suci pertama di dunia, Master nomor 1 dunia, dan juga kepala keluarga Lin di Kerajaan Naga. Identitas ini cukup untuk melampaui sebagian besar anggota klan Lin. Dengan identitas seperti itu, jika Stephen Lin mengambil inisiatif untuk berkunjung, itu akan dianggap sebagai memberikan wajah yang cukup bagi anggota klan Lin ini. Kedua, persiapan Stephen Lin sebelumnya memiliki efek ajaib. Lin Jiacheng hanya mengundang para tetua dari asosiasi klan, dan tidak mengundang anggota lain dari asosiasi klan. Banyak orang tidak puas karena masalah ini. Memulai undangan kepada orang-orang ini, dan itu menjadi wajar bagi orang-orang ini untuk menerima undangan. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa di antara mereka yang diundang, tidak satupun dari mereka yang mengungkapkan berita bahwa Stephen Lin telah mengundangnya untuk makan malam, dan semuanya diam-diam tidak menyebutkan masalah ini. Alhasil, Lin Jiacheng tidak pernah menerima rumor apapun. Dengan cara ini, 2 jam berlalu. Stephen Lin mengunjungi ratusan orang, dan bertukar kartu nama dan pesan WeChat dengan mereka. Sekitar pukul 4 sore, undangan Lin Cairong selesai. Bersama dengan Lin Wei, Lin Cairong membagikan undangan kepada semua orang yang menyetujui penunjukan tersebut. Pada saat yang sama, Stephen Lin menghabiskan banyak uang untuk mengundang koki top dari berbagai restoran di Singapura ke hotel tersebut. Sekitar pukul 6 sore, Stephen Lin mengenakan setelan tang dan berdiri di pintu masuk restoran berputar di lantai atas hotel. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.